منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, syukran wa jazakallahu khairan pada al-akh Ikhwan Al-Mubarak atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas ayat-ayat yang dibacakan. Baik, berikutnya para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua DPW Wadah Islamiyah Sulawesi Tenggara sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini dengan resmi. Pada Ustazuna, waliyatafaddal masykurin wa ma'jurin. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kita hormati bersama adalah para narasumber, yaitu Ustadz Profesor Haji Mas Riyadi Hafizahullah, yang insya Allah akan membawakan tentang puasa dalam tinjauan kesehatan. Yang kedua adalah Ustadz kita Dr. Samsudin Ingamu, yang insya Allah akan membawakan materi tentang pola konsumsi makanan sehat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga materi ini kemudian bermanfaat bagi kita semua. Dan yang kami hormati adalah Ketua Departemen Kesehatan, Olahraga dan Kefarmasian Wilayah Ustaz Dr. Marianto Habibullah, dan para santri dan ustadzat yang ikut pada Zoom kita malam hari ini pada webinar tentang kesehatan dalam rangka menyambut daripada Ramadan. Alhamdulillah bahwa Departemen Kesehatan Olahraga dan Kefarmasian secara rutin melaksanakan daripada kegiatan ini setiap awal Ramadan. Demikian juga
di bulan Dzulhijjah juga diadakan kegiatan menyembelih sesuai dengan syar'i. Ya. Nah, oleh karena itu maka eh, beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini dalam kaitannya dengan eh, kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah bersabda kepada kita semua, ya, yaitu adalah tasahuru fa inna sahuri barakah. Ya, bersahurlah supaya kemudian kalian sehat, dan juga adalah kita dianjurkan untuk berbuka puasa. Demikian juga tentang, ya, ada yang mengatakan sabda Nabi, ya, ada juga yang mengatakan bukan, tapi maknanya baik, yaitu adalah sumu tasihhu, yaitu berpuasa kalian supaya sehat. Dan juga ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita menyebutkan malabna adami wiaan saron min batni. Tidaklah, ya, anak Adam memenuhi daripada satu wajana yang lebih buruk daripada perutnya. Suatu ketika, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian pernah mendapati seorang sahabat yang buncit perutnya. Lalu setelah itu mengatakan, kenapa buncit perutmu? Dia mengatakan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka beliau mengatakan, itu bukan nikmat, itu adalah musibah bagi Anda. Ya. Oleh karena itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita, tatkala kita berbuka atau makan, ya, maka dianjurkan untuk sepertiga. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk air. Ya, tentu nanti akan lebih jauh dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Prof. Mas Yadi Abidahullah, yang selanjutnya juga nanti akan dijelaskan tentang manajemen makan, ya, selama Ramadan. Ya, karena ternyata ada orang-orang tertentu yang justru gemuk kalau Ramadan. Ya. Ada sebagian yang kurus, tapi ya banyak juga yang gemuk. Dan juga ditandai dengan, ya, tingginya pengeluaran di bulan Ramadan. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran kepada kita, sehingga insya Allah kita masuki Ramadan, ya, insya Allah dengan terus memperhatikan kesehatan kita. Bahkan kita sudah dianjurkan untuk kemudian, ya, sudah mulai berpuasa di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti ketika kita masuk dalam suasana Ramadan kita sudah ada adaptasi. Ya, saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi, ya, kami ucapkan syukran kepada Ustadz kita dua dari pakar kesehatan kita yang malam hari ini menyiapkan waktunya untuk, ya, mengarahkan kita, terutama sekali bagaimana pola makan kita, ya, selama kita berpuasa. Ya, karena tentu, ya, kalau kita melihat dari penjelasan para ulama kita, demikian pula, ya, para ahli kesehatan, bahwa memang perut adalah hal yang sangat masalah dalam, ya, diri kita. Ya, dari sanalah kemudian sumber penyakit. Ya, dan oleh karena itu kita dianjurkan untuk memanage daripada makanan kita, ya, dan sekaligus menjadi pelajaran bagi kita untuk, ya, nanti dilanjutkan setelah kita selesai melaksanakan dari puasa Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan kita, ya, hamba yang senantiasa memperhatikan aturan-aturan daripada syariatnya, sehingga puasa datang kepada kita betul-betul, ya, menjadi puasa yang menyehatkan, dan sekaligus adalah puasa yang akan, ya, menjadi kebanggaan kita nanti di akhirat, ya, kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa kemudian Allah menghususkan pada dirinya. Ya, kata para ulama bahwa, ya,
puasa dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa adalah ya amalan yang tidak akan diambil ya diakibatkan ada kezaliman kita kepada hamba-hamba yang lain. Ya, mungkin yang lain diambil, sholat kita diambil, kemudian apa namanya infak kita diambil, haji kita diambil, umroh kita diambil, dan kebaikan yang akan diambil, tapi pahala puasa adalah milik kita. Ya, kan Allah SWT akan membalasnya secara khusus. Ya. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, syukran dan jazakallahu khair atas kehadiran kita semua, terutama kepada para narasumber kita yang malam hari ini menyiapkan waktunya. Demikian, syukran jazakallahu khair dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Webinar tentang kesehatan pada malam ini kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustazuna atas arahan dan taujihatnya, sekaligus membuka acara pada malam hari ini dengan resmi. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, para ustaz dan ustazah, ikhwah dan akhwat, rahimakumullah. Berikutnya kita langsung masuk kepada acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang akan diantarkan oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah materi tentang puasa dalam tinjauan kesehatan yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Profesor Dr. Gigi Haji Masri Hadi SKM, SKG, SPD, SH, MKes, MH, and Biomed. Kemudian yang kedua adalah pola konsumsi makanan sehat dalam menjalankan ibadah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syamsuddin Digam SPD. Hanya saja Ustadz Syam ini ada acara mendadak di rumahnya, jadi mudah-mudahan beliau insya Allah sebentar bisa masuk bersama dengan kita. Baik, untuk memaksimalkan waktu, materi pertama kita tentang puasa dalam tinjauan kesehatan pada Prof. Kita persilakan langsung, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin mabad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kembali sharing tentang puasa dari tinjauan kesehatan. Namun sebelum saya masuk ke materi, yang saya hormati Ustadz Ketua DPW WI Sultra, beliau adalah murabi saya di awal waktu di Kota Makassar. Kembali berjumpa Ustadz walaupun lewat Zoom, Ustadz Marianto dan Ustadz-Ustadz yang lainnya yang insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah tidak lama lagi ke depan Agak terganggu, Ustaz. kita bisa bertemu dengan berkah, kita mendapatkan sudah baik Ustaz? Sudah baik? Alhamdulillah. Ya, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna dan paripurna baik saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ataupun setelah kita menjalankan puasa Ramadan. Sebelum masuk materi, saya sekedar promosi ini di bulan suci Ramadan. Ya, mungkin kita sudah hafal khatam baik-baik tentang hadisnya, tentang bau mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu baunya seperti bau kasturi. Akan tetapi tidak juga menghalangi kita untuk bisa menggunakan apa namanya hal-hal yang bisa membuat mulut kita segar ketika kita ingin ada kegiatan acara, karena sungguh ini hal yang membuat apa namanya di samping kiri kanan kita ketika kita
sholat, ya. eh, Ketika kita ada pertemuan, kadang ya kita selalu memahami hadis itu dengan parsial. Padahal sebenarnya menggunakan obat kumur juga di bulan suci Ramadan, di saat berpuasa dengan ketentuan tersendiri itu juga tidak dilarang. Ya, artinya setelah apa namanya eh, makan sahur, ya kita bisa diinstruksikan untuk menggunakan, dan ini merupakan temuan kami, Ustaz. Jadi kami menemukan dan sudah melakukan paten yang bernama, patennya itu dari jahe serai dan cengkeh, jaseke namanya. Ada paten produknya, merek, dan ada paten produk, dan ini adalah paten yang pertama kali kami lakukan. eh, Alhamdulillah sudah 32 cabang di kabupaten kota. Ini insya Allah bisa direkomendasikan untuk membantu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ini baru-baru saja 2-3 hari yang lalu keluar izin BP POM-nya. Ya, tentang sama jaseke, tapi itu herbal dan pure, tidak ada zat kimia yang terkandung di dalamnya. Itu pure jahe, serai, dan cengkeh. Hanya saja komposisi zat kimianya tidak bisa disampaikan karena itu hak prerogatif kami sebagai penemu. Dan alhamdulillah ini sebelum dipatenkan itu sudah melewati uji, dan setelah dilakukan uji ke in vivo, in vitro, dan uji klinis, dan sudah kami pasarkan, sudah hampir 400 botol laku, dan sekarang baru muncul BP POM dan MUI-nya. Alhamdulillah ada dari Mamuju ini pesan langsung 100 botol karena eh, cara menjualnya adalah cara menjual Rasulullah, semakin banyak diambil semakin murah harganya. Nanti kalau mau berdiskusi boleh tentang itu. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke tentang puasa, sekedar eh, me- mengulangi kembali, menyegarkan tentang pengertian puasa karena kita akan mengaitkan dengan kesehatan. Jadi kata saum merupakan masdar dari sama yasumu, sauma wasiaman. Dari istilah puasa adalah menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa dengan cara tertentu. Dalam arti bahasa, menahan diri dari hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tariyanna minal bashari ahadan quli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka itu tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari itu. Jadi asbabun nuzulnya dari surat ini kami tidak membahas ini, tapi ada kami kasih tanda konteks dari puasa, bahwa puasa yang dimaksud di sini adalah puasa diam, menahan diri dan berbicara. Dan ini juga ada keterkaitannya dengan puasa yang kita lakukan, puasa Nabi kita Muhammad SAW, yang pada saat kita berpuasa ada koridor-koridor, ada kaidah-kaidah yang dilakukan supaya eh, apa yang kita lakukan, pembicaraan yang kita lakukan tidak mengandung ghibah, atau boleh jadi pembicaraan itu bisa membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak, maka ia harus diam. Maka ini di bulan suci Ramadan kita usahakan untuk tidak terlalu banyak kita berbicara. Ya, lebih bagus kata para pakar, kita lebih bagus banyak mendengar daripada kita banyak berkomentar atau berbicara, karena boleh jadi komentar-komentar yang kita lakukan. Dasar yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang sudah kita hafal semuanya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa teh? Benar atau mau kasih makan?
Ada enggak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat dan seterusnya di ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 108 khairul lakum dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui in kuntum ta'lamun. Artinya Banyak yang putus. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada keringanan ketika seseorang dalam keadaan sakit, dalam keadaan maka ia diberi keringannya. Akan tetapi ketika ia melakukan itu maka akan ada apa manfaat atau hikmah yang lebih besar di dalamnya. Nah, dari surat ini kami kasih tanda merah bahwa puasa itu lebih baik bagi kamu jika kalian memiliki ilmu. Artinya, seseorang juga berpuasa bukan hanya ilmu agama tentang berpuasa, maka kita juga harus dibarengi dengan ilmu ilmu dunia atau ilmu-ilmu kesehatan sehingga ketika kita bersat yang pernah kami tanya bahwa niat itu bisa digabungkan. Niat wajib adalah untuk berpuasa, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita bisa menambahkan juga niatnya bagaimana kita berpuasa selain kita mendapatkan ibadah untuk mendapatkan kesehatan sempurna dan paripurna. Kemudian di ayat yang lain di Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma ardi halal طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai sekalian manusia, nanti kita akan ini, makanlah yang halal lagi baik dapat di bumi dan jangan kamu ikuti langkah syaitan. Tadabbur, tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 168 adalah kami kasih ini deadline yang ini bahwa halal dan thayyib yang dimaksud di sini adalah makanan yang mencakup zat gizi dan cara bagaimana memperolehnya ya. Sedangkan thayyib baik berarti makanan tersebut baik buat tubuh, memiliki nilai gizi yang langsung. Ternyata makanan itu, jika ia berlebih-lebihan, ya, maka itu akan bisa membahayakan tubuh. Bahkan, ya, tadi sudah disampaikan di surat Al-Baqarah 168, ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang banyak, lalu ia mengikuti keinginan syahwatnya, maka ia wala tattabi'u khutuwatis syaitan, maka masuk orang-orang yang mengikuti keinginan syahwatnya dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian uh, uh, lebih-lebihan ya ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Adam kelepal masuk ke masjid, makan minumlah. Ya, ya, berlebih-lebihan. Tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan ini yang menjadi prinsip modernisasi sekarang bahwa ketika seseorang israf berlebih-lebihan berlaku dalam segala hal baik itu berpakaian ataupun dalam mengkonsumsi makanan sangat bisa dalam hal menggunakan makanan yang ia konsumsi. Puasa yang benar adalah puasa yang kita memiliki ilmu di dalamnya. Dia
sesuai dengan kaidah agama dan juga sesuai dengan kaidah kesehatan. Baik dari perilaku makan juga perilaku dibuka ataupun bersahur. Tadi sudah disampaikan pada maka ia disunahkan berbuka puasa sesuai dengan strategi ya yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, strategi yang disampaikan kepada kita bahwa ketika kita makan sahur, maka kita harus menunda makan sahur kita sampai batas waktu imsak, karena ternyata ketika seseorang begitu dia makan sahur di pukul 12 atau pukul 1 atau mungkin 2 ya, maka rasa laparnya yang disunahkan ya yang dianjurkan dalam dunia medis itu berpuasa ketika melebihi itu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan bermudarat pada dirinya sendiri. Ya, kali ini la yazalun nas bi khairin ma ajallu fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Makna dari hadis ini, ikhwas sekalian, ustaz sekalian, adalah bahwa menyegerakan berbuka puasa saat azan adalah salah satu ciri kebaikan yang disunnahkan dan dianjurkan baik dalam dunia agama ataupun dunia kesehatan. Versi yang lain dalam hadis ini disebutkan bahwa la taj'alu ummati bi khair. Umatku senantiasa dalam kebaikan ketika ia menyegerakan berbuka puasa. Kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka sebelum menunaikan salat maghrib. Maka dari tinjauan kesehatan, puasa ketika seseorang berpuasa dengan benar, maka ia akan mengurangi asupan zat gizi, terutama energi yang diperlukan dibandingkan dengan ketika ia tidak berpuasa. Kehilangan energi yang digunakan, kehilangan energi dalam berpuasa itu sekitar 20-30%. Maka apa yang terjadi? Ustadz sekalian, ikhwas sekalian, maka kita harus, mengapa kita harus, bagaimana caranya energi yang hilang itu 20-30%, ternyata itu bisa membuat kita survive dalam berpuasa di bulan suci Ramadan yang dilakukan di tiap harinya. Ketika seseorang berpuasa, maka patofisiologinya pertama kali seseorang akan merasakan lapar. Terkadang selain lapar, maka yang dia rasakan adalah terjadi ketegangan saraf. Kemudian perlahan-lahan saraf itu melemah dan badan diinstruksikan juga melemah. Dan wajar kalau seseorang pada saat berpuasa badannya merasa lemah. Ketika ada seseorang yang membuat ia marah, maka pasti orang itu akan marah. Karena pada saat dia rasa lapar, maka sistem saraf pusat dan sistem saraf pusat itu akan mulai mengalami ketegangan karena adanya rasa lapar. Setelah itu timbul fenomena yang samar, yaitu di mana kadar glukosa darah bergerak dan juga lemak yang ada tersimpan di bawah kulit itu dimanfaatkan untuk membantu mencukupi energi yang hilang. Makanya ketika seseorang orang yang dengan orang kurus berpuasa, puasanya dibandingkan dengan orang kurus. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah itu berfungsi sebagai penghasil energi. Maka lemak-lemak yang ada di bawah kulit bagi orang-orang yang gemuk itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang berkurang pada saat dia di bulan suci Ramadan. Seluruh anggota tubuh berkorban demi materi khusus, demi menjaga kesempurnaan bagian dalam tubuh kita dan khususnya di bagian kesehatan jantung kita.
Ya, berpuasa bagi kesehatan ya terbukti secara empiris memberikan kesehatan yang sempurna bagi pelakunya meskipun harus menahan makan dan minum sekitar 12 sampai 24 jam. Sebenarnya sebelum slide ini kami mengangkat sebuah hadis tadi yang disebutkan, tapi ternyata saya mencari silsilah, ternyata beberapa periwayatnya ada yang doib, ada yang pendusta, dan ada beberapa yang menganggap bahwa hadis itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu merupakan ungkapan sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya sehat. Dan kalau segi makna bisa dijadikan dasar bahwa ketika seseorang berpuasa yang banyak, nanti kita akan memberikan apa namanya eh, apa testimoni atau apa namanya sejarah tentang bagaimana seseorang terdahulu melakukan puasa ya, menterapi berbagai macam penyakitnya dengan berpuasa. Kita lanjut di patofisiola. Apabila seseorang sudah lapar, maka perutnya akan memberikan reaksi refleks ke otak melalui sistem saraf secara fisiologis. Ya, dengan adanya pemberitahuan tadi ke otak, maka otak akan memerintahkan kelenjar perut atau kelenjar yang ada di lambung untuk dengan enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mencerna protein yang dikonsumsi oleh manusia, baik ia sebelum berpuasa atau saat ia berpuasa, dan akan memecahkan protein menjadi ukuran lebih kecil, sehingga protein-protein tersebut dia mudah dicerna di dalam tubuh. Maka saat ini, ya, kenapa kita merasakan nyeri ketika kita lapar? Maka saat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri pada saat dilakukan pemecahan protein menjadi ukuran yang lebih kecil, khususnya bagi penderita MA. Tapi Bapak Ibu sekalian, Ustadz sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka begitu apa namanya agungnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang berpuasa, maka rasa sakit tersebut tidak akan pernah timbul ketika seseorang berpuasa, karena otak Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan otak itu untuk mengeluarkan enzim yang berada pada kelenjar perut. Enzim yang saya maksud tadi adalah enzim pepsin. Jadi pada saat berbuka puasa, enzim pepsin tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan otak itu untuk bekerja. Karena yang membuat rasa nyeri tadi adalah pada saat enzim itu bekerja untuk memotong makanan yang menjadi lebih kecil. Tapi begitu ia bekerja, karena Allah perintahkan otak itu untuk tidak mengeluarkan enzim tadi. Dari berbagai penelitian ini membuktikan bahwa ketika seseorang berpuasa akan memberikan kesempatan beristirahat bagi organ-organ pencernaan, termasuk sistem enzim ataupun hormon untuk bekerja ketika seseorang berpuasa. Mengganggu kurasa ini. Ya. Selanjutnya adalah ketika seseorang dalam keadaan tidak berpuasa, ya, ketika seseorang tidak dalam keadaan berpuasa, maka sistem pencernaan dalam perut terus aktif untuk mencerna makanan hingga tidak sempat beristirahat. Maka ampas yang tersisa akan menumpuk dan ia bisa menjadi racun bagi tubuh. Maka ini kita bisa perumpamaan bahwa ketika mesin ya atau kendaraan kita gunakan 1 kali 24 jam tidak pernah berhenti sampai berbulan-bulan kita gunakan kendaraan kita tidak berhenti, tidak istirahat, maka yang terjadi kendaraan itu, mesin itu akan rusak. Demikian juga adanya pada kondisi tubuh kita. Maka sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, sistem pencernaan kita, jantung kita akan
bekerja keras, kalau dia tidak beristirahat, maka ia akan rusak. Ya, demikian juga halnya dengan ini. Selama berpuasa, sistem pencernaan akan berhenti untuk memberikan kesempatan bagi sel tubuh, khususnya bagian pencernaan untuk memperbaiki diri. Maka puasa akan menghambat terjadinya peningkatan kadar hormon ketokolamin dalam darah. Karena hormon ini ketika ia dihambat, maka ia akan mampu mengendalikan diri manusia saat ia berpuasa. Hormon ketokolamin itu berfungsi utamanya adalah respon stres atau fight atau flight. Hormon ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi stres dan meningkatkan energi, sirkulasi, dan kewaspadaan. Maka hormon ini ketika kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan otak untuk tetap memproduksi hormon ini, tapi ia dihambat produksinya. Karena kenapa? Karena inilah yang membuat seseorang tidak terkendali ketika ia tidak berpuasa, maka ia pasti ada respon untuk meningkatkan tekanan adrenalin yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi yang lain dari hormon itu adalah dia akan mampu ketika ia tidak berpuasa, maka denyut dan kekuatan jantungnya akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar glukosa darah, menghambat pencernaan sementara dan mengatur metabolisme tubuh. Manfaat puasa sebagai sarana pengobatan herbal sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu, lapar digunakan sebagai sarana pengobatan. Para dokter Yunani yang menggunakan puasa untuk mengobati berbagai penyakit yang sulit disembuhkan di negeri Yunani. Padahal pada saat itu di negeri Yunani obat-obatan sangat melimpah. Mereka mengobati penyakit itu dengan berpuasa. Pada abad ke-15, terapi puasa berfungsi untuk mengembangkan terapi 100 tahun dengan kesehatan yang bagus. Maka pada akhir hidupnya, Lodipo Cornea menulis beberapa Terlempar ke Ustaz kan. Kondisi jaringan yang banyak yang hilang suaranya. Ada mikrofon ya. ya. Maka eh, Ladipo Corna menulis sebuah slogan tentang puasa, barang siapa yang makannya sedikit, maka ia akan berumur panjang. Ya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kasratun naum wa la sihhata ma'a kasratil akal wala shifa'a biharam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak tidur, tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak makan, dan tidak ada kesembuhan yang disertai dengan keharaman. Maka yang terjadi, Ustadz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal dunia sebelum tiba masanya dalam tanda kutip di umur fisiologisnya, itu meninggal karena faktor makanan. Kemudian Imam An-Nawawi mencantumkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna
ahlas shiba'i fid dunya hum ahlul ju'i fil akhirati gadan. Sesungguhnya orang yang kenyang di dunia mereka adalah orang yang akan lapar di akhirat nanti. Sesungguhnya puasa telah dilakukan manusia sejak awal sejarah dalam kertas papirus dalam lukisan peninggalan Mesir kuno terdapat bukti yang menunjukkan bahwa mereka melakukan puasa. Bukan cuma orang yang beragama Islam berpuasa, akan tetapi agama-agama yang lain. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates membukukan cara berpuasa dan bagaimana pentingnya puasa untuk terapi pengobatan. Pada masa itu, mereka menasihati para pasiennya mereka dengan berpuasa agar cepat mendapatkan kesembuhan. Masih mute suaranya, Prof. Ya. Ya, ya, seorang profesor dari Moskow menulis sebuah bukunya, ya, Lapar Demi Sehat, mengatakan bahwa hendaknya setiap manusia, utamanya pada penduduk kota besar, melakukan berpuasa selama 3 sampai 4 minggu dalam setahun, agar mendapatkan kesehatan yang sempurna selama hidupnya. Maka masa tersebut adalah masa berpuasa. Ada seorang profesor yang lain yang bernama Piamin dari Universitas Moskow mengatakan dalam sebuah bukunya, andaikan kita bisa mengamati manusia secara sungguh, maka kita akan menemukan bahwa dalam diri manusia pasti ada satu momen dia tidak akan mampu menyukai untuk makan dan dalam waktu tertentu. Dengan itu, seolah-olah tubuh memberikan sinyal kepada dirinya bahwa ketika seseorang pada waktu tersebut kita tidak menyukai makanan, maka waktu itu berpuasa tubuh kita atau diri kita menginstruksikan untuk sejenak berpuasa agar kita bisa menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga pengaruh tubuh kita dari luar, karena keseimbangan tubuh itu bisa diperoleh, bisa didapatkan ketika seseorang berpuasa. Dalam buku Buk Hajar berjudul Al-Mu'alaja bi As-Saum Katarika Biologia, bagaimana puasa mengobati banyak penyakit yang lama tidak sembuh. Ia menjelaskan di dalam bukunya bahwa lapar akan mengubah susunan tubuh dan membuang racun. Alan Suri menjelaskan manfaat puasa dalam memperbaharui efektivitas tubuh dan kegiatannya. Ia menunjukkan temuannya banyak orang yang berumur lebih dari 70 tahun dengan puasa mereka mampu mengembalikan kebugaran tubuh mereka dan kondisi jiwa mereka. Salah satu ilmuwan dari Amerika Serikat mengatakan bahwa sesungguhnya setiap manusia butuh puasa karena racun makanan akan mengumpul dalam tubuh dan menjadikan seperti orang sakit. Maka racun itu akan melemahkannya dan akan mengurangi kesehatannya.
Jika ia berpuasa, maka tubuh menjadi ringan dan racun akan keluar dari tubuh hingga menjadi bersih dan sel-sel terbaharui dalam waktu yang tidak kurang dari 20 hari setelah berbuka. Maka ia ketika seseorang setelah selesai berpuasa, maka tubuhnya akan segar, bugar, kuat seperti biasanya. Dan para peneliti menyebutkan bahwa penyimpanan materi penting dalam tubuh, karena ini materi yang sangat penting dalam tubuh kita adalah vitamin dan asam amino. Itu ternyata vitamin dan asam amino dalam tubuh seseorang itu tidak bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Kenapa dia tidak bisa berlangsung dalam waktu yang lama? Karena zat 2 zat itu dia akan kehilangan efektivitasnya apabila tersimpan dalam waktu lama. Karena itu, bagaimana cara ya agar materi, agar vitamin dan asam amino itu tidak berlangsung lama dalam tubuh kita, maka ia harus dikeluarkan. Dengan cara apa kita mengeluarkan dari tempat penyimpanannya asam vitamin dan asam amino? Maka cara yang dilakukannya adalah dengan banyak berpuasa. Ada beberapa bukti ilmiah tentang seseorang atau seorang dokter menterapi pasiennya dengan menggunakan terapi puasa. Seorang ahli bedah saluran cerna memeriksa usus melalui endoskopi pada ratusan ribu pasien di Jepang dan di Amerika Serikat. Maka ia akan menemukan seseorang yang sering berpuasa, maka kondisi ususnya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak rajin berpuasa. Seorang dokter, ya, Dr. Yoshinori, seorang ahli bedah plastik dan dia merupakan direktur klinik kanker payudara. Dia mengatakan bahwa kalau ingin hidup sehat, maka sering berpuasa dan makan makanan yang bergizi dan tidur pada jam 10 malam sampai dengan jam 2 malam. Jadi inilah yang sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bangun untuk salat lail di sepertiga malam. Puasa dalam sebulan. Andrea Wider, seorang ilmuwan Amerika Serikat, seorang ahli gizi, masuk Islam pada tahun 1425 Hijriah. Setelah meneliti manfaat sebulan puasa Ramadan pada orang Muslim, maka ia menemukan 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, maka manusia akan diperbaiki 10 sel-sel tubuhnya menjadi sel tubuh yang baik. 10 hari kedua puasa akan memberikan perbaikan. 66% sel-sel yang rusak diperbaiki. 10 hari ketiga puasa dapat memperbaiki 100% sel-sel tubuh manusia yang rusak. Maka setelah keluar dari bulan suci Ramadan 28, 29 atau 30 hari penuh, maka tubuh seseorang manusia jika ia berpuasa sesuai dengan tuntunan syariat agama kita dan sesuai dengan aturan kesehatan, maka badan tubuhnya akan meningkat 10 kali lipat, maka ia akan meningkatkan level kecerdasan dan fungsi hormon tersebut kembali membaik. Maka kenapa waktu kita mungkin di pesantren selalu diinstruksikan oleh para ustadz kita untuk selalu berpuasa Senin Kamis, karena ternyata berdasarkan riset ketika seseorang itu banyak berpuasa, maka kecerdasannya semakin meningkat dibandingkan dengan orang yang kurang berpuasa atau lebih banyak makannya daripada puasanya. Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ini ada temuan terbaru. Seorang mendapatkan hadiah Nobel, yaitu bernama Profesor Yoshinori Osumi.
penerima Nobel dalam bidang kedokteran, dia meneliti tentang sel lapar di dalam tubuh manusia. Maka sel lapar tersebut ternyata iya, ya, maka para orang lapar 8 sampai 6 jam, maka tubuhnya akan menghasilkan protein khusus yang disebut dengan autophagism, dan protein ini dianggap menjadi sapu raksasa yang akan membersihkan sel-sel yang rusak, dan ia memakannya yang disebut dengan fagositosis, memakan sel-sel rasul, dan sel lapar ini akan aktif ketika seseorang berpuasa. Ketika tidak berpuasa, maka sel-sel lapar ini tidak aktif di dalam tubuh seseorang. Makanya terjadi banyak kerusakan di dalam sel tubuh seseorang jika ia banyak makan. Ya, banyak makan tapi kurang puasanya. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Nanti mungkin perilaku makan dilanjutkan oleh Ustadz kita, Dokter Ustadz Samsudin. Selanjutnya saya kembalikan ke pimpinan sidang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ustaz sekalian, para ikhwah, para hadirin yang dimuliakan Allah, Ustaz dan Ustazah. Tadi penjelasan yang sangat kompleks dan sangat mendalam berkaitan dengan puasa dan kesehatan, baik dari tinjauan syar'i maupun dari tinjauan bukti-bukti ilmiah dari hasil riset dan penelitian. Syukran wa jazakumullah khairan, Prof. Nanti sebentar insya Allah akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, berikutnya alhamdulillah sudah masuk Ustadz kita, Ustadz Dr. Syamsuddin, sebagai narasumber kedua. Beliau sekaligus juga adalah Ketua Departemen Kesehatan Olahraga dan Farmasi DPP WADA Islamiyah, yang akan membawakan materi tentang pola konsumsi makan sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum, Dok. Kami sapa. Assalamualaikum, Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah, saudara Afwan Ustadz mengganggu acaranya di rumah. Baik, sekalian, narasumber kita yang kedua sudah ada, dan mungkin Ustadz waktu dan kesempatannya karena sudah 9:30 ini Ustadz, jadi ya menyesuaikan saja waktunya. Ya, Silakan Ustadz. kedengaran ya? Alhamdulillah, kedengaran Ustadz. Baik. Sudah bisa memulai? Silakan Ustadz, silakan. Ya, Langsung. ini kita sudah di 9:35, jadi mungkin kami hanya menyampaikan secara singkat saja Ustadz. Ya, dan sebelumnya tentu kami menyapa Ketua DPW Sulawesi Tenggara, Ustadz Zuna, Ustadz Ikhwan Kapai, kemudian Prof. Mas Riyadi sebagai narasumber pertama, dan Ustadz Marianto sebagai moderator, dan tentu seluruh peserta webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Singkat saja mungkin Ustaz, kami izin untuk share screen. Kapan ya? Ya. Kelihatan Ustaz? Ya, Alhamdulillah, kelihatan Ustaz. Ya, saya mungkin singkat saja, mungkin barang 5 menit ini penyampaian materi atau 3 menit. Jadi kami diberikan amanah
tugas oleh Ustadz Marianto tentang pola makan sehat dalam bulan puasa. Tentu ini mungkin tadi sudah disinggung banyak oleh Prof. Mas Riyadi. Kami mungkin hanya meninjau dari sisi kesehatan khususnya di bagian penyakit dalam yang kami memang tekuni. Secara umum semuanya makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung seimbang ya, yaitu zat gizi seimbang, yaitu karbohidrat kompleks, kemudian protein, lemak, vitamin serta serat dan air yang cukup. Pada keadaan apapun, apakah kita puasa atau tidak puasa, sama saja sebenarnya prinsipnya. Cuma memang dalam keadaan puasa mungkin akan ada beberapa situasi kondisi yang mungkin berubah sedikit. Pola makan sehat itu sebenarnya secara umum 3 faktor yang diperhatikan, yaitu bagaimana jenis makanannya, jumlah makanannya, serta waktu makan atau cara makan. Nah, untuk jenis makanan ini tadi sudah kita singgung, kita dianjurkan untuk makan secara bervariatif, mengandung karbohidrat, ya terutama karbohidrat kompleks. Ini juga istilah yang mungkin perlu kami sedikit tekankan tentang istilah karbohidrat kompleks, yaitu karbohidrat yang ketika kita konsumsi itu masih perlu diolah jadi pecah-pecah dari polisakarida, terus oligosakarida, disakarida sampai monosakarida. Nah, jadi butuh waktu. Nah, itu keuntungannya kalau kita konsumsi makanan karbohidrat kompleks itu ya, kadar gula darah kita itu tidak serta-merta habis makan langsung tinggi. Ya, jadi butuh waktu sehingga nanti pankreas itu akan merespons secara perlahan-lahan. Ya, beda kalau kita konsumsi karbohidrat sederhana ya, seperti misalnya soft drink yang manis ya, gula pasir dan sebagainya. Itu ketika kita konsumsi maka seketika juga langsung tinggi kadar gula darah dan itu memaksa pankreas untuk menghasilkan insulin secara tiba-tiba. Ya, jadi memberikan beban kepada pankreas sehingga tidak bagus ya, terutama resiko untuk penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya. Jadi untuk jenis makanan sumber karbohidrat ini kami sih anjurkan yang paling rendah, istilahnya indeks glikemik ya, indeks glikemik. Artinya paling lambat dilepas di dalam pembuluh darah kadar glukosanya ya. Kalau diurut-urut itu yang paling agak lambat itu adalah nasi atau beras dari Arab Saudi ya, biryani. Itu indeks glikemiknya rendah, jadi kalau kita makan itu agak lambat diserap ya, dan memberikan efek kenyang lebih lama. Ya, kemudian beras merah ya. Kalau beras putih atau nasi putih yang kita makan sehari-hari memang cukup tinggi indeks glikemiknya. Sehingga bagi yang sakit gula mungkin bisa memilih-milih ya sumber karbohidrat itu. Itu mengenai jenis makanan menjadi sumber dari karbohidrat kompleks. Protein tentu kita sudah ketahui ya, ada protein nabati, ada protein hewani, itu tetap juga dalam dalam keadaan keseimbangan, termasuk lemak. Nah, mengurangi yang garam ya, sumber garam, gula dan lemak. Jumlah makanan tentu ini juga termasuk, meskipun kita misalnya banyak mengkonsumsi karbohidrat kompleks, tetapi kalau terlalu banyak jumlahnya mungkin itu akan kurang bagus ya. Dan waktu makan ya, waktu makan juga tentu berubah ketika dalam bulan Ramadan ini. Ada penjelasan berikutnya ya. Jadi ada perubahan pola makan saat puasa ya. Biasanya di kebiasaan kita di Indonesia itu dominan karbohidrat ya. Kalau kita buka puasa banyak manis-manis ya, kue-kue juga itu manis-manis. Jadi perlu diperhatikan bagi yang punya resiko penyakit jantung koroner atau penyakit gula atau yang ada penyakit sindrom metabolik. Kemudian jumlah makan biasanya lebih banyak pada saat berbuka, kemudian waktu makan ya, ada awal malam,
malam-malam dan akhir malam atau ketika ini. Nah, kalau kita akibat perubahan pola makan ini ya, yang sehat itu kalau misalnya jenis makan tetap bervariasi, ya jumlah makanan terkontrol, dan waktu makan sedikit ya menjelang tidur. Jadi maksudnya kalau sudah hampir tidur ya, kalau misalnya kita tidur jam 10, jam 9 sebaiknya sudah tidak berhenti makan ya. Sehingga nanti bisa berat badan turun dan memperbaiki penyakit metabolik. Ya, saya sudah hampir lebih ini 5 menit ya. Untuk perubahan yang tidak sehat, nah ini kalau tidak bervariasi makanannya, yang dominan yang manis-manis ya, karbohidrat tinggi ya. Kemudian jumlahnya juga tidak terkontrol, waktu makan juga menjelang tidur baru mau makan, nah itu bisa kita dapat berat badan bisa naik dan bisa memperberat penyakit metabolik. Nah, ini rumusnya sederhana, jumlah makanan itu sesuai dengan istilah isi piringku. Ya, sekarang itu sayur dan buah 50% dari isi piring. Ya, jadi kalau piring kita itu bulat ya, bundar, kita bagi setengah dulu. Kemudian yang sisi setengahnya itu dibagi dua lagi. Nah, 50% itu setengahnya itu sebenarnya diusahakan berisi sayur dan buah. Ya. Kemudian sisi sebelahnya lagi 25% atau setengahnya itu karbohidrat kompleks dan protein 25%. Jadi begitu. Karena kalau untuk hitung-hitung kalori dari gizi itu ya termasuk rumit juga ya, apalagi kalau orang awam, sehingga diperkenalkan istilah isi piringku ini supaya lebih mudah pada prakteknya. Kemudian selain itu juga tentu kita selain pola makan juga tentu harus ada gerak ya, olahraga, pola tidur, istirahat, dan pola pikir dan kesehatan jiwa. Saya kira kita hanya membatasi diri pada pola makan yang kami diberikan judul pada malam hari ini. Saya kira itu saja ya, sebagai pengantar singkat. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa mungkin lebih didalami ya, terutama hubungannya dengan memperbaiki sindrom metabolik yang menjadi isu yang kita angkat di Wahda Islamiyah agar kader-kader kita itu bisa terhindar dari penyakit metabolik. Baik, saya kira itu Ustadz Afwan, mungkin kurang kurang sempurna pembawaan kami, mohon maaf ya karena ada sedikit gangguan di rumah. Baik, kami kembalikan ke Ustadz Marianto. Terima kasih Ustadz. Baik, Alhamdulillah, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, para asatidzah sekalian, ikhwan dan akhwat, sekalian, ibu-ibu hadirin dan hadirat, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, atau bahkan mungkin tidak apa-apa Ustaz, langsung konsultasi saja, interaktif saja Prof, supaya para asatidzah, kader-kader kita bisa mungkin ada waktu untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan kesehatannya. Nah, ini memanfaatkan waktu dan momen yang jarang atau sangat langka ini, sekali setahun ini kita online berkaitan dengan kesehatan ini. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, hadirin wal hadirat, silakan raise hand atau langsung saja kalau ada yang ingin bertanya, atau kita mulai mungkin dari Ustadz kita, Ustadz Zuna, Ketua DPW mungkin Ustadz, ada yang sebelum yang lain. Ya, syukur Ustaz. Yang pertama tentang masalah, apalagi masalah karbon kompleks ini. Karbon kompleks, ya mungkin bisa diambil lebih terutama beras Arab, ya apakah yang beras, kalau aku bilang beras mati atau apa itu. Itu yang pertama. Kemudian masalah untuk protein, yang mungkin dari tumbuhan dan hewan yang bagus proteinnya, mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz. Saya kira itu saja. Iya, bisa mungkin langsung saja Ustaz dijawab atau ya langsung saja jawab Ustaz. Ya, terima kasih ya pertanyaan Ustadz kita Ketua DPW tentang beras Arab ya. Beras biryani itu memang kalau kita bandingkan dengan beras yang kita punya itu, yang kita konsumsi sehari-hari, dia konsistensinya kelihatannya lebih
padat dan lebih susah untuk kita apa namanya istilahnya dikasih hancur ya. Jadi di tubuh kita itu juga akan mengalami seperti itu. Istilahnya dia mengandung lebih banyak serat ya, sehingga ketika dikonsumsi dia butuh waktu untuk dipecah-pecah ya. Dalam istilah medisnya disebut indeks glikemik. Artinya indeks glikemik rendah itu artinya tingkat peningkatan gula darah ketika habis makan nasi itu itu relatif rendah dibandingkan dengan tingkat kenaikan gula darah setelah makan nasi biasa. Nah, begitu. Itu punya dampak ya, punya efek positif sebenarnya bagi penderita diabetes mellitus karena eh, dia tidak apa namanya tidak memaksa pankreas untuk menghasilkan insulin secara tiba-tiba dan membuat pankreas itu bisa lebih istilahnya lebih istirahat lah ya. Beda kalau kita misalnya minum teh manis dari gula pasir atau bahkan mungkin dibandingkan dengan nasi yang kita punya itu ketika kita habis makan itu tidak lama dalam darah kita sudah tinggi kadar gula darah ya karena indeks glikemiknya tinggi istilahnya seperti itu. Jadi kalau mau ya bagus ini dipakai ya. Kemudian eh, termasuk juga beras merah itu juga agak lambat diserapnya jadi punya Itu beras yang orang bilang beras mati atau beras itu beras kan. yang kalau kita nasi biryani. Oh, mana itu yang orang biasa bilang beras mati. Oh, yang besar-besar bijinya panjang. Ya ya itu. Ya. Mm-mm. Yang biasa itu orang masak langsung dicampur dengan daging. Kalau jagung bagaimana? Jagung juga termasuk indeks glikemiknya itu rendah ya. Jadi dia butuh waktu untuk dipecah-pecah lebih lama. Nah, bagus makanya biasa orang bilang nasi jagung ya. Kalau orang sakit ini ya nasi jagung ya bagus. Ya, memang paling tinggi itu nasi putih yang kita punya itu cepat kita serap. Cuma cepat menghilangkan juga lapar ya. Kalau ini dia menyimpan energi lebih lama. Jadi kalau mau tidak cepat lapar ya yang itu yang terlepas pelan-pelan. Kemudian protein tetap saja itu Ustaz, protein harus bisa bervariasi karena protein kan tersusun atas asam amino. Asam amino juga ada yang istilah esensial, ada tidak esensial. Jadi ada yang harus memang didatangkan dari luar ya. Jadi itu tidak semua misalnya protein dari apa namanya dari daging itu eh, ada ya atau semuanya di situ tetapi harus dulu ada dari misalnya dari protein nabati ya itu juga jadi prinsip bervariasi makanan yang bervariasi itu lebih bagus ya. Ya, sumber-sumbernya supaya kita dapatkan semuanya asam aminonya. Oh ya iya beras basmati ya ada yang jawab ini ya saya sebenarnya belum tahu juga anunya nama aslinya ya syukran. Ya, baik. Syukran, jazakallah khair. Sebelum kita bacakan pertanyaan di kolom chat, ada yang raise hand. Satu orang mungkin kita persilakan dulu yang raise hand. Setelah itu kita bacakan kolom chat karena kolom chat agak banyak ini. Kita persilakan yang raise hand, silakan. Baik, Tas. Saya dari Muna Barat ini, Afwan. Oh, silakan, silakan. Iya, saya sama-sama istri ini, Tas, pakai sama di Zoom ini. Ya, salah. Silakan, Ketua. Iya. Syukur atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan mungkin yang akan kami sampaikan. Pertama mungkin kepada Prof. Kan ini fenomena nih Prof di masyarakat kita. Pada saat bulan puasa itu kan ada kadang orang mengatakan bahwa saya tidak puasa karena lagi sakit mah atau lambung misalnya. Nah ini fenomena ini sering kita dapati. Nah kaitannya dengan konsep tadi Ustaz bahwa puasa itu menyehatkan kita sebenarnya dalam batasan apa ini penyakit mah dan lambung ini sehingga dia misalnya ditoleransi untuk berpuasa atau tidak.
Seperti itu, seperti itu pertanyaannya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, Stas, untuk Ustaz kita, Ustazuna Dr. Syamsuddin, iya Stas, sehat-sehat Stas. Eh, Siap. yang, yang, Pak Pur, Masya Allah. Pak iya Pur, Stas. Masya Allah. Itu kaitan kan kita ini Stas, apa namanya, sarapan pagi ini sebenarnya kan ini selalu kita lakukan ini sarapan pagi, baik itu mungkin di bulan puasa. Kalau di bulan puasa kan tentu tidak, tapi yang sepanjang 11 bulan di luar bulan suci Ramadan ini mungkin selain puasa Senin Kamis dan sebagainya, ini tentu kita lakukan sarapan pagi. Nah, dalam konteks ini kira-kira sebenarnya yang baik itu kita sarapan teh 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 dengan kue atau sarapan nasi begitu yang seperti yang umum, misalnya kita di Timbuna seperti itu. Kira-kira ini dalam dua anu ini yang terbaik kira-kira apa Ustaz yang kita perlu lakukan? Apa kita sarapan nasi kalau pagi atau sarapan teh dengan kue-kuenya seperti itu Ustaz? Karena kalau kalau Anda sendiri kan lebih banyak ke teh dan kue-kue seperti itu Ustaz. Iya, mungkin karena ini sering kita lakukan ini. Kira mungkin demikian saja Ustaz. Syukran. Ya Ustaz. Baik, Assalamualaikum syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin langsung saja Prof, karena pertanyaan pertama tadi untuk itu juga langsung ke Prof. Kita persilakan Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mohon Ustaz, Dokter Sam meluruskannya yang saya paham. Kita mungkin bisa sharing, Ustaz sekalian, ya. Selain dari hasil temuan orang, saya sendiri adalah penderita MAH, ya, penderita gastritis akut, ya. Tapi ketika saya pada saat berpuasa, itu tadi saya makan sahurnya sekitar nanti menjelang azan baru saya makan sahur, ya, puasa Senin Kamis, ya. Nanti pada saat apa eh, ya waktunya sama sebelum pas azan maghrib kita berbuka puasa. Alhamdulillah, rasa nyeri itu tidak pernah saya rasakan saat berpuasa. Ya, rasa. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada satu sistem yang dalam tubuh seseorang itu Allah tidak mengaktifkan sistem itu. Allah tidak memerintahkan otak itu untuk berfungsi pada saat kita berpuasa. Karena tadi saya bilang, di kelenjar lambung kita atau di kelenjar perut ada kelenjar lambung itu akan mengaktifkan asam lambung sehingga ia mengeluarkan enzim pencernaan yang bernama dengan pepsin. Pepsin itu berfungsi untuk mencerna protein dan memecahkan protein menjadi ukuran yang lebih kecil. Sehingga rasa nyeri itu tidak muncul karena enzim itu tidak dikeluarkan pada saat orang berpuasa karena diistirahatkan, ya, diistirahatkan oleh Allah dengan sistem itu, maka rasa nyeri itu tidak muncul ketika kita berpuasa, ketika kita makan sahurnya. Ya, tadi sudah disampaikan makan sahurnya sesuai dengan koridor kesehatan. Jangan makan sahurnya lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat. Makanya harus ada keseimbangan dalam makan sahur. Itu tadi tidak sempat saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu makan sahur, ya ada ada komposisinya. Ketika seseorang makan sahur atau 40% saat ia makan sahur, mestinya ia 30% itu, ya, 40% saat sahur yang terdiri dari 30% makan besar dan 10% makan kecil. 50% saat berbuka puasa dengan komposisi 10% makanan manis,
30% makan besar dan 10% makan kecil, serta 10% makanan-makanan yang dimakan ketika seseorang setelah sholat tarawih. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ia berpuasa. Ketika ia berbuka, makanan apa yang ia harus konsumsi, begitu juga makan sahur. Maka makanan yang dikonsumsi ketika orang berbuka puasa adalah kita kebalikan. Ya kan ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa kan diinstruksikan untuk makan kurma. Kurma apa? Kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, baru kita masuk kurma basah. Kalau tidak ada, baru kita mengkonsumsi air. Jangan kebalikan. Yang kita konsumsi adalah makanan yang banyak mengandung zat gula. Bahkan ada air esnya. Ada temuan ahli gizi mengatakan bahwa makanan yang terlalu banyak esnya itu nilai gizinya akan berkurang. Nah, kita kalau buka puasa Ki, bahkan juga makan sahur Ki masih minum Ki es, masih minum Ki jus, dan ini adalah dalam tinjauan kesehatan buka puasa dan makan sahur tidak diinstruksikan untuk banyak makan makanan yang banyak mengandung gula, ya, yang banyak mengandung gula karena ada proporsinya. Ya, proporsinya. Makanya kalau misalnya kita makan sahur, makanan yang besar, porsinya, makan nasi, ya mungkin satu piring, apa yang terjadi pada saat kita setelah makan sahur? Kadang kita tertidur atau bahkan kita pergi sholat subuh, tidak pulang sholat subuh, ya kita tertidur di masjid atau bahkan pulang di rumah tertidur. Karena itu tadi nilai karbohidratnya itu lebih tinggi dikonsumsi dibandingkan dengan konsumsi protein, mineral, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tadi, makanya saya sampaikan di awal bahwa berpuasa yang sehat, berpuasa yang baik adalah berpuasa yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dan sesuai dengan tuntunan atau kaidah kesehatan supaya itu tadi tidak merasakan nyeri. Jadi kalau ada yang berpuasa masih dia merasakan nyeri di lambungnya, saya bisa menjawab bahwa puasanya tidak benar sesuai dengan tinjauan kesehatan. Ya, mungkin itu dari saya. Baik, syukran Prof. Tadi yang bertanya ya. Ini. Berikutnya yang kedua tadi ya. Bertanya untuk Dr. Sang. Silakan Ustaz. Ya, Pak Bur, Masya Allah ya, sehat selalu ya dengan teman-teman di Muna Barat. Pertanyaan beliau tadi tentang sarapan, mana yang bagus dengan nasi ataukah dengan kue dan teh manis? Ya, seperti yang beliau sampaikan, beliau punya kebiasaan kue dan teh manis ya. Sebenarnya kalau dilihat ditinjau dari indeks glikemik yang baru-baru saya sampaikan, kalau ditinjau indeks glikemik antara nasi dengan kue plus teh, maka yang tinggi indeks glikemiknya itu adalah kue plus teh, ya, karena dia lebih banyak mengandung karbohidrat sederhana, ya. Jadi kalau kita makan kue plus teh itu tidak lama setelah itu kadar gula darah kita akan langsung tinggi, ya. Syukur-syukur kalau kita misalnya tidak menderita diabetes mellitus, nah itu tidak akan insulin yang dihasilkan oleh pankreas akan memblok atau menetralisir kadar gula yang tinggi. Tetapi kalau ada menderita sakit gula, maka itu jadi masalah ya, akan menyebabkan gula darah tinggi. Kalau nasi itu tadi ya, meskipun dia juga tinggi, tetapi dibandingkan dengan teh dan kue masih lebih lebih lambat penyerapannya, ya seperti itu. Ala kulihal sebenarnya mau nasi atau mau kue teh silakan saja. Yang penting sebenarnya prinsipnya setelah itu jangan berdiam diri, ya. Berdiam diri itu artinya tidak melakukan aktivitas fisik, ya. Karena kalau seseorang yang sudah makan yang karbohidrat seperti ini, apakah dia kompleks atau sederhana, kemudian dia barengi dengan latihan fisik, ya, aktivitas fisik dan latihan fisik, maka itu tidak sempat tersimpan di dalam tubuh menjadi lemak, ya.
Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau tidak menderita sakit gula, silahkan konsumsi yang mana disuka. Tetapi ingat ya, segera bakar dengan kegiatan fisik. Ya, kalau merasa diri kurang kuat untuk aktivitas fisik atau banyak diam, lebih baik menggunakan karbohidrat yang sederhana, ya, yang kompleks ya, seperti misalnya tadi nasi. Begitu mungkin dari kami, kasih staf. Iya, Iya, baik, syukran. Ustaz. Iya, syukran. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum. baik, Ya. syukran Ustaz dari tadi jawaban-jawabannya. Para saudara sekalian, saya baca yang ada di chat ini sepertinya sudah terjawab juga dari penjelasan-penjelasan dalam menjawab pertanyaan tadi, karena ada beberapa terkait dengan sarapan, terkait dengan yang manis-manis, kemudian ada pertanyaan ini Ustaz, jadi yang diabetes apakah fast dulu atau bekam dapat membantu. Tapi sebelum dijawab mungkin ada yang raise hand ini, kita langsung persilakan saja kepada yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya. Silakan, Assalamualaikum. Muhammad Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Prof dan Dokter. Mungkin langsung saja, Prof. Ini kan fenomena menu buka puasa, Ustaz. Terkadang di masyarakat kita itu, Ustaz, banyaknya menu buka puasa, Ustaz. Apakah itu gorengan, apakah itu bubur, sebuah. Ini Ustaz, terkadang kita tertarik juga. Akhirnya terkadang kita sebenarnya kita tahu menu berbuka puasa itu yang baik adalah kurma. Tapi terkadang kita tertarik juga Ustadz mencicipi menu buka puasa tersebut. Akhirnya terkadang kayak seperti kemarin Ustadz kami buka puasa itu kami mengalami Ustadz mencret-mencret sampai tadi sore kami mencret Ustadz. Mungkin pertanyaan saya kira-kira ke depannya Ustadz untuk mengantisipasi menu buka puasa yang baik itu seperti apa ya, sambil kurma mungkin yang lainnya supaya ketika kita berbuka itu tidak terulang lagi sampai sakit perut seperti ini Ustaz. Syukran jazakallah, itu aja. Oh ya, baik, syukran. Nah, ini langsung dijawab saja Ustaz, tadi yang ada di chat pertanyaan tentang diabetes apa bisa dibekam atau bagaimana. Kemudian sekaligus pertanyaan dari yang langsung tadi. Kita persilakan Ustaz. Muhammad Abil Ustaz dari Konawe. Iya, syukran. jawab ya untuk yang diabetes ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau untuk diabetes secara umum sebenarnya usaha pengobatan itu memang ada beberapa pilar istilahnya ya. Pertama tentu adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu meliputi diet yang seimbang yang tadi kita jelaskan, kemudian latihan fisik ya, kemudian ada juga suntikan. Nah, kalau misalnya ingin melakukan terapi-terapi pendukung atau tambahan, kami persilakan saja ya. Intinya obat pokok ya, tadi itu yang 3 pilar utama ya, yaitu pola makan yang sehat.